Asli gue sebagai orang Serang dan cukup lumayan sering juga main ke Serang ya. Tapi kenapa kayak gue baru tahu sama makanan satu ini. Jadi coba aja kalau kemarin saudara-saudara gue tuh nggak ngajak gue buat makan ke sini nih, gue kayaknya kayak nggak akan tahu sama namanya sop enak di sini deh. Bayangin ini kayak kita baru datang aja udah pada ngantri. Nah terus kalau kalian lihat di situ ada empat biji baskom ya. Itu tuh isinya pada bagian-bagian sapi ya, yang kayak udah tinggal seuprit gitu doang. Salahnya tuh kita datang ke sini tuh kayaknya kemalaman deh. Jadi tuh kayak sisa-sisaannya doang kayak babat, dagingnya tuh juga tinggal seuprit. Tapi untungnya di sini tuh gue masih nemuin bagian-bagian yang gue suka, kayak ada tulang rawan atau kayak tulang muda gitu kan. Jadi tuh kita kayak cuma ngambil 4 potong doang, dan harganya per mangkok dari 4 potong tadi tuh sekitaran 32 ribuan. Alright, sebelumnya gue tadi udah cobain kuah originalnya dulu, cuma kayak lebih enak kalau kita tambahin sambel. Tapi tuh gue ngerasa kayak enggak, ini tuh belum. Jadi teh kayak kuah gurih si sopnya itu masih kurang nyambung, kurang balance gitu sama pedesnya dari si sambelnya ini. Anjay. Nah, sambel kedua ini baru ngerasa, alright, ini cukup. Dan menurut gue pun stop juga ketimbang gue mencret. Dan gue juga suka banget sama porsi gue yang satu ini nih, karena kebanyakan yang gue ambil tulang rawan atau tulang muda. Jadi tuh makanya kayak krenyes. Iya. Nah, blow onnya saya tuh pas udah habis setengah baru keinget sama ada namanya jeruk limau ini. Kenapa kayak nggak dari awal tadi beleguk? Karena jujur nih, dari wangi, rasa seger jeruk limaunya, kayak ya Allah ini tuh makin enak tau, seriusan. Gue tuh udah kayak janji sama diri gue, ntar kalau misalkan gue ke Serang lagi gue bakal makan sop ini lagi. Oh iya, kalian orang Serang tau gak sih ini sop apa namanya? Asli ini dia makanannya gue makan dalam satu hari, edisi lagi ada di Jakarta. Okur, dimulai dari pagi hari ini yang cuacanya teh tidak bersahabat ya. Kita mau makan spaghetti. Ini spaghetti ala Ibu Pelia. Jadi gue tuh nyemilin ini dulu sembari nunggu spaghettinya tuh mateng. Terus pas giliran udah mateng, kita cobain deh spaghettinya. Gue tadi antara iseng beli ini sih di supermarket, karena pas tadi belanja bahan spaghetti ya, di rak ini tuh kayak banyak banget varian Garuda Crunchy-nya. Nah, gue ambillah yang varian Crunchy Net. Nah, di varian ini tuh gue suka banget sama bentukannya mereka. Lo tahu di varian itu mereka punya bentuk kayak di bintang, bulan sabit, matahari, dan dia punya rasa barbecue. Itu tuh rasa kesukaan gue. Kalian tuh harus cobain ini juga karena bisa rasain bedanya, bedain rasanya. Udah nyampe di pom bensin, kita mau makan ramen. Gue mau cobain ramen porsinya medium yang ternyata tuh gedenya setelapak tangan gue. Ini tuh di Yui Ramen yang kesukaannya Bunda Rachel V-nya. Dan ini tuh ramen kesukaannya Mas Bucin sama Kapelia juga sih. Oke, ini gue suka dan lanjut makan lagi di apartemen. Di sini kita tuh mau makan ceker-ceker yang gue panasin dulu, sama kita makan martabak. Ini teh martabak yang toppingnya teh royal banget, yang gampang bikin enek. Tapi teh enak banget, paham gak sih? Ini yang bikin gue BM banget main ke Jakarta, pengen makan cekernya Haji Renal. Ini teh gak cuma ceker sih, gue juga order sayapnya juga. Seriusan ini teh enak banget. Dah menurut gue lu stop, lu banyak banget makan pedes hari ini. Asli tau gak sih kalau nonton di sini tuh udah kayak berasa kita teh punya bioskop pribadi. Lokasinya tuh ada di Malang. Kalian mau tau nggak ini tuh di mana? Yes, jadi hari ini mari kita cobain bioskop baru yang ada di Malang. Ini sih seriusan baru pertama kali gue kesini, kita coba nih ya buat dapetin experience-nya. Jadi bener. Maksud gue jadi bener, itu tuh bioskopnya ada di belakang kita. Namanya tuh bioskop Mopik, itu daerah Soekarno-Hatta. Ini tuh after lu masuk berasa lega banget. Kayak tempat nunggu, tempat mesen tiketnya. Ini kayak berasa apa ya? Kayak berasa luas lah. Terus ini gue mau pesen tiketnya langsung di sini. Karena awalnya mau gue cek sama gue pesen di aplikasi yang biasanya gue pesen, ini cuma nggak ada. Cuma trouble-nya waktu gue pesen tiket ini adalah dompet gue semuanya ketinggalan karena gue ganti tas. Jadi teh cashless, gue rada bingung mau bayar pakai apa. Ini setelah gue menyadari keupluk-uplukan saya ya, gue ingat gue punya duit nih. Biasanya tuh gue simpen buat penyelamat gue kayak gini nih. Nah, jadi kalau kalian tahu juga ada namanya aplikasi bagi kuota. Dia tuh aplikasi cuan yang bisa nambahin gue duit jajan nih sampai dengan 500 ribu per bulan. Nah, gue kasih tahu caranya deh. Download aplikasinya melalui link ini nih, atau enggak kunjungin profil Instagramnya. Kalau udah nih tinggal login, terus jangan lupa klik tombol start juga untuk aktifin aplikasinya. Pokoknya mah tiap 3 jam sekali ini buka misteri agar saldo kalian tuh bertambah. Terus kalau masalah cairin duitnya, tinggal klaim aja di aplikasi itu, lalu konfirmasi ke adminnya melalui WhatsApp. Pokoknya kalau bingung tinggal DM langsung aja ke IG-nya mereka. Iya, jangan lupa juga ntar kalian bisa komen user ID kalian di sana. Pokoknya ntar satu user yang beruntung bakal dapat duit 100 ribu. Masalah hari ini udah cukup clear ya. Jangan lupa kita langsung pesen tiketnya. Mikir gitu doang berasa pusing aja, jadi makanya gue juga pesen cemilan sama minumannya pengen gue makan langsung. Kita ademin dulu ini otak saya. Yang pertama pakai es Milo. Perjalanan juga ke sini teh jauh sekitaran 30 menitan karena di luar juga panas. Minum ini tuh kayak berasa lega banget. Nah, kalau cemilannya emang gak jauh-jauh lah dari namanya bakso. Tapi kalau yang ini tuh bakso goreng. Enak, ini bakso berdaging pisang dicampur saus juga makin lezat dan bergizi. Nah, kalau yang ini mah gak bakal gue habisin buat ntar kita nonton. Kita masuk ntar di Cinema 2. Ini begitu masuk gue suka banget sama aroma ruangannya. Dan pas nonton ini tuh lu tau gak sih yang gue rasain kayak apa? Kayak ini bioskop nih kayak berasa jadi milik gue. Bener-bener sepi, lu ngedeket sendirian di situ kayak wow. Dari awal mulai sampai akhir filmnya. Ini gue nyaman banget, kursi, aromanya, soundnya. Kayak ini bisa sih gue bakal balik lagi ke sini. Dan satu yang hampir gue kasih tahu ke kalian itu adalah bagian toiletnya.
cukup lumayan besar dan dia tuh juga bersih. Jadi ya segini dulu, ntar kalian cobain juga deh bioskopnya ya. So iya, terima kasih banyak yang udah nonton. Asli weh, ayo sekarang kita cari kloset, shower, sama lantai untuk keperluan rumah baru. Jadi kalian temenin gue untuk hari ini ya. Pas update kemarin untuk bagian rumah ini udah masuk ke tahap interior. Cuma tuh masih ada beberapa barang juga yang basicnya yang harus kita beli. Dan sekarang tuh udah nyampe di Mitra 10 ditemenin sama si Putri. Dan sebenarnya tuh ada kajian juga di sini. Nah, jadi gue kesini tuh udah ada beberapa barang yang emang kita harus beli. Kayak yang pertama, gue harus cari granit untuk keperluan lantai 1. Kalau kalian inget ya waktu kita dulu ngedekorasi kamar kan beli vinilnya di sini nih. Nah, pas beli eta vinil tuh gue sempet lihat juga keramik di sini tuh kayak emang banyak banget modelannya. Dan gue tuh pilih granit untuk lantai satunya tipikalnya yang ngedoff gitu, bukan yang granit tipikalnya glossy. Makanya pas kita lihat-lihat tuh kayak gue banyak banget nih kayak ngeraba-ngeraba kayak teksturnya, bentuknya, sampai akhirnya gue sama si Putri nemulah satu granit yang ini. Itu emang gede banget sih. Kalau nggak salah yang ini teh ukurannya 60 kali 120. Yang harganya tuh kenanya segini. Ini mah kalau dihitung-hitung dengan luas bangunan gue ya untuk lantai pertamanya kira-kira kita butuh 43 box. Dari motif, warna, tekstur itu sebenarnya gue udah struck coy. Cuma gue nemu lagi nih sama modelan dia persegi. Gak beda jauh sih sebenarnya dari yang pertama gue lihat. Tapi karena yang lantai 1 ntar ini kayak banyak meja makan, sofa, di situ kayak bakal ketutup dan sayang kalau misalkan kita pakai yang bentukannya persegi panjang yang gede tadi. Jadi prefer untuk kita tuh pakai yang bentukannya persegi ini aja. Oke, masalah lantai 1 udah kelar, tinggal diserahin aja sama kakak-kakaknya. Sekarang kita lanjut beli perlengkapan yang kedua. Hari ini kita pengen ngelengkapin di bagian kamar mandi. Pertama tuh kita mau cari modelannya shower dulu. Nanti modelannya banyak, cuma gak tau kenapa gue lebih sek sama showernya Toto. Nah, yang gue ambil ini sebenarnya dia tuh ada 2 tipe. Bedanya tuh kayak apa ya? Kayak cuma di bagian tuasnya doang. I mean tuas buat ngebuka si airnya ya. Nah, gak cuma itu ya sih beda. Harganya sih juga beda. Nah, ini ntar kira-kira kalau gue mandi bentukannya tuh kayak gini nih. Udah, ayo serius. Nah, sebenarnya tuh untuk showernya gue masih labil sih. Terus gue ingat aja kalau di kamar mandi kita butuh sama namanya jet shower. Gue pilih yang mereknya Toto juga. Terus saya balik lagi ke shower karena udah pusing ya. Jadi kita pilih yang ini aja. Terus gak mungkin di kamar mandi cuma ada jet showernya aja kan. Kita harus cari buat tempat kita modal. Kiraan gue biar emang semuanya serasi Toto dan Toto. Jadi yang klosetnya tuh gue ngincer yang Toto juga. Masalahnya karena di displaynya di sini tuh emang sedikit ya. Jadi tuh gue bisa nemuin referensi lainnya di katalognya ini. Wah, ini harga kloset aja bisa kebeli 1 motor tahu. Dan kalau gue lihat-lihat gue sih serak sama ini. Sayangnya ini tuh emang kita harus konfirmasi dulu untuk ngeliat produknya. Biar ntar teh dicekin dulu di kantornya. Ya, that's it. Sementara barang yang udah kita dapetin itu aja sih. Dan sekarang tinggal kita ngurus paymentnya, terus ngurus juga pengiriman barangnya. Ya kurang lebih sih inilah untuk kebutuhan kamar mandi kita. Tunggu kita belanja lagi untuk kebutuhan lainnya di part 2. Terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, belum ada nih namanya tuh sehari di Thailand. Tapi gue penasaran sama pengen cobain kayak seharian jajan-jajanan ekstrim yang ada di Icon Siam, Thailand. Yaps, jadi Icon Siam ini tuh adalah mall sebenarnya. Yang di bawahnya tuh kayak ada food courtnya gitu. Tapi tuh ini tuh bagus banget. Dan juga tuh rame sama makanan-makanan khas sini. So, yang pertama karena kita baru nyampe di Thailand nih, gue mau cobain Thai tea-nya mereka. Jadi Thai tea yang biasanya gue minum maksudnya di Indo. Ini tuh gue cobain langsung di negara asalnya. Seger, ini tuh enak banget, 10 juta per 10 rate dari gua. Terus ini teh konsepnya masih di daerah kayak minum-minuman ya. Gue tuh beli kepala yang gak ada cangkangnya. Apa sih? Batok ya? Iya, batoknya dia kayak full daging gitu. Ya rasanya kayak air kelapa yang pada umumnya ya. Daging kelapa itu juga manis, enak kok. Anyway, gue sering baca komentar dari kalian kenapa gue sering banget jajan, sering banget makan. Jadi uang yang gue keluarin buat jalan sama jajan itu tuh dari Visual Novel guys. Kalian udah tahu belum sih? Sekarang tuh Visual Novel banyak novel yang seru tahu. Terus tuh deket-deket ini tuh ada event baru yang kalian tuh bisa baca novel, bisa cuan juga. Nah, untuk pengguna baru yang pertama kali login ke Vizo tuh pertama kalinya, dia tuh bisa dapetin bonus 300 rupiah, baca 5 menit juga bisa dapetin 500 rupiah. Jadi nih ya, temen-temen semakin banyak baca juga semakin banyak juga penghasilannya. So ya, buat temen-temen yang pengen manfaatin waktu luang nih untuk dapetin uang jajan, saran gue sih buruan aja download Vizo Novelnya. Tinggal klik tombol koin, mulai baca sambil cuan juga. Oke, karena teman-teman yang lain juga gak lama, kita langsung ngider lagi. Anjay lah, jajanan yang makin gue temuin makin kesini tuh makin sangar. Ini tuh kayak yang pernah gue lihat di film-film Korea, kayak ganjang-genjang gitu. Cuma gue gak tahu ya itu bener ganjang-genjang atau bukan. Dan harganya tuh kayak sekitar 250 baht atau 125 ribuan. Ih, baunya tuh udah aneh. Serius asli, gue tuh gak bisa makan makanan mentah. Tapi tuh gue penasaran. Mari kita coba 1, 2, 3.
Enggak. Ampun, gue nggak bisa makan ini. Rasanya teh amis coy, karena yang gue makan tuh adalah endoknya. Tapi kita coba sama bagian dagingnya dulu ya. Nah, setelah gue coba dan gue rasakan, kalau dagingnya sih masih bisa masuk nih di gue, walaupun dikit. Karena jujur masih belum bisa makan makanan mentah, even itu kayak sashimi juga. Nah lanjut, nemu kalajengking yang harganya itu 100 baht, ini sekitar kayak 50 ribuan. Ini teh mohon maaf banget ya teman-teman, gue tuh nggak tahu nih setelah gue makan ini tuh haram atau halal gitu. Nah, pas waktu kita cari informasinya nih, ternyata dibilang ini teh haram, ada yang itu halal. Dan gue tuh baru ada inget juga after gue makan si kalajengkingnya ini loh. Dan yang gue rasain tuh cuma keras sama berasa lada sama sausnya doang. Dan rada effort sebenarnya makan ini tuh kayak nggak tahu ini tuh apa yang dimakan. Gue nggak nemu apa-apa, Kak Vele juga kayak nggak jelas kan makan ini. Ya udah bye, ini gue nggak mau kasih rating. Udah lah ya, kita move aja ke makanan lainnya. Terpantau juga kayak seafood tuh juga lumayan banyak. Sama yang ini pasti juga banyak dong. Nes kriuk jangan. Tapi nih gue menemukan ulet sagu. Yang dulu ini gue pengen buat konten ulet sagu tapi nggak jadi-jadi. Nanti gue menemukan ini sama si belalangnya. Mari kita coba sama Bapak Raffi. Jadi si ulet sagu sama belalangnya ini tuh dia dikasih sama bumbu-bumbu. Rasa bumbunya tuh asin gurih dan belalangnya juga rasanya enak. Di ini gue nggak aneh karena dulu kecil sering makan belalang sih. Nah kalau yang ulet sagu ini nih, anjir lah coy, rasanya ternyata gini. Cukup, nggak akan lagi. 4/10 lah dari gue. Dan terakhirnya gue tutup pakai mango sticky rice. So ya, thank you. Kalian ada saran gak sih makanan Thailand yang harus gue cobain tuh apa lagi?